Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berterima kasih untuk hari yang baru. Kami berterima kasih untuk karya-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Dan pagi hari ini kami tidak mau datang dengan tangan yang hampa. Kami tidak mau datang Tuhan tanpa membawa korban persembahan kami. Pagi ini kami mau datang di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Karena kami tahu hidup kami ada karena anugerah-Mu. Kami tahu hidup kami ada karena kesempatan, kemurahan yang daripada-Mu. Dan pagi ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mempersembahkan korban kami kepada-Mu. Kami bawa segala pujian kami kepada-Mu Tuhan. Bapa yang baik, semalam sudah berlalu. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu itu tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, biarkan hidup kami terus dalam genggaman tangan-Mu. Kami tidak mau keluar dari pelukan-Mu. Kami tidak mau keluar dari jangkauan-Mu Tuhan. Engkau yang menuntun kami. Kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat segala kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Dan biarkan hari ini Tuhan, hidup kami bukan hanya terus dipegang oleh Tuhan. Tapi kami mau hidup kami hari ini terus menghasilkan buah demi buah Tuhan. Sehingga Engkau mendapati kami berbuah-buah lebat. Dan buah kami bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom buat semua kita yang sudah bergabung di dalam program Morning Devotion ini. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita panggil dalam nama Yesus itu memang betul-betul selalu hadir. Amin. Kita nggak bisa batasi kehadiran Tuhan karena konsep liturgi ibadah. Kita nggak bisa batasi kehadiran Tuhan karena waktu. Nggak bisa. Yang jelas waktu kita datang kepada Tuhan dan kita memanggil nama Tuhan Yesus, Dia pasti akan hadir. Demikian juga saat ini Dia hadir bersama dengan saya di sini dan juga Dia hadir bersama dengan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di tempatmu masing-masing. Haleluya. Nah, hari ini saya akan membuat ataupun memberikan sebuah perenungan firman dengan tema manusia baru versus manusia lama. Ya, manusia baru versus manusia lama. Kita harus melihat kira-kira kita ini ada di mana. Kita ada di manusia baru atau kita ada di manusia lama. Karena firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya barang siapa yang percaya kepada namanya, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan, kita ini sudah menjadi ciptaan yang baru. Tapi seringkali kadang-kadang kita masih ada di zona abu-abu. Nah, hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk kita mengambil keputusan senantiasa ada di zona manusia baru. Karena di dalam iman percaya kepada Yesus tidak boleh ada zona abu-abu. Yang ada putih-putih, hitam-hitam. Itu ya, artinya maksud saya harus jelas itu ya. Nah, oke, Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-32. Di situ judul perikopnya adalah manusia baru. Firman Tuhan berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Wow, jelas sekali ini ya. Kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena
kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu, perhatikan ini, kehidupan yang dahulu, manusia lamamu harus menanggalkan manusia lama yang menuai kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Wow. Jadi manusia lama kita itu dipenuhi dengan nafsu dan nafsunya itu menyesatkan. Ini berbahaya, katakan amin. Yes. Ayat yang ke-23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Perhatikan ini ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ingat loh ya, iblis jangan dikasih kesempatan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah dimeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat yang ke-32 saya mengajak kita membaca bersama-sama ya, ayat 32, ayo 3, 2, 1. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, di dalam firman Tuhan ini kita bisa melihat bedanya antara manusia yang lama dengan manusia yang baru. Sebelum saya masuk di ciri-ciri manusia lama dan manusia baru, saya mau mengajak setiap kita untuk kita memperhatikan di ayat yang ke-27. Tadi dikatakan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Perhatikan ini. Jangan sedikit pun, jangan setitik pun engkau beri kesempatan kepada iblis. Karena iblis itu paling gak tahan ketika dikasih kesempatan sama kita. Begitu kita kasih kesempatan sedikit saja sama dia, dia langsung ambil, dia langsung telan, dia langsung masuk Bapak Ibu Saudara. Untuk itu hari ini jangan kasih kesempatan kepada dia. Tutup setiap ruang. Amin. Tutup setiap bagian. Tutup setiap area yang ada di dalam kehidupanmu. Tutup itu semua. Dan izinkan Yesus yang masuk dan tinggal diam
di dalam seluruh area kehidupanmu. Katakan amin. Ya. Makanya Rasul Paulus tadi berkata di dalam ayat yang ke-17, aku katakan dan aku tegaskan. Jadi Paulus sedang memberikan sebuah penegasan dan sedang berkata yang sangat jelas kepada kita bahwa kita ini sudah menjadi manusia yang baru. Kita sudah meninggalkan kesia-siaan, kita sudah meninggalkan kebodohan, kita sudah meninggalkan ketidakmengetahuan kita. Kita sudah tinggalkan semuanya itu, kita sudah mengenakan manusia yang baru. Nah, Rasul Paulus menegaskan, makanya jangan kasih kesempatan lagi sama iblis. Amin. Sekali lagi saya katakan tadi di awal, saya sudah ingatkan bahwa di dalam iman percaya kepada Yesus itu enggak ada zona abu-abu. Semuanya harus jelas. Kalau putih ya putih. Amin. Ya. Makanya itu hari ini saya mau mengajak setiap kita, sebentar engkau akan beraktivitas, sebentar engkau akan berkegiatan di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, di kantor mungkin. Engkau yang harus ada di jalan ya, dalam engkau bekerja, engkau yang sedang usaha online, apapun aktivitasmu hari ini ingat, engkau adalah manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan tadi juga berkata bahwa ya, kalau kita dalam manusia lama kita, manusia lama itu hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, manusia lama yang kita tinggalkan itu, ya, kalau kita tidak mau menanggalkan manusia lama, maka kita akan menuai kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Hari-hari ini ada banyak orang yang nafsunya itu menyesatkan, Bapak Ibu. Ya, ketika dia marah, ketika dia mengalami sesuatu ya, godaan demi godaan, tawaran dosa, itu semua adalah nafsu yang menyesatkan. Kita harus tinggalkan itu, kita harus buang itu. Karena apa? Semua itu hanya akan menuju kepada kebinasaan. Nah, sekarang saya akan masuk ke beberapa ciri daripada manusia lama dan juga manusia baru. Amin. Nah, ciri yang pertama dari manusia lama adalah, atau ciri dari orang yang belum mengenakan manusia baru di dalam Kristus, ciri yang pertama, dia itu selalu nggak suka hal-hal yang rohani. Jadi kalau ada kata-kata rohani, acara-acara rohani, nasihat-nasihat rohani, dia nggak terlalu suka. Karena bagi dia bahwa dia ini sedang hidup di dalam zona abu-abu. Ah, sudahlah Pak, kita kan masih ada dalam daging. Udahlah, ya yang namanya hidup dalam daging, udahlah nggak usah terlalu rohani. Nah, orang yang masih mengenakan manusia lama, dia pasti nggak suka sama hal-hal yang rohani. Amin. Ya. Disuruh doa dia nggak suka. Disuruh melibatkan Tuhan, dia libatkannya cuman ya setengah-setengah. Kadang libatin Tuhan, kadang enggak. Itu artinya kita ini masih mengenakan manusia lama. Hati-hati loh Bapak Ibu. Manusia lama hanya akan menjerumuskan kita. Manusia lama hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Kalau orang masih mengenakan manusia lama, disuruh ikut hal-hal yang rohani, ikut pelayanan, aduh nggak usah pelayanan apa, nanti ujung-ujungnya kecewa juga. Nah itu loh. Dia memakai alasan yang sebetulnya kalau dipikir betul juga, ujung-ujungnya nanti bisa kecewa. Tapi kan sebetulnya kecewa itu kan keputusan. Tetapi dalam hal melayani Tuhan, semua kita ini harus terlibat dalam pelayanan. Kalau kita bertanya, Pak, kalau semua melayani Tuhan, jemaatnya siapa? Tenang aja, pasti nanti akan Tuhan kirim jiwa-jiwa baru. Asal kita mau pelayanan. Kita terjun di dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu,
Pekerjaan Tuhan itu begitu luas, begitu banyak. Diperlukan hamba-hamba Tuhan, diperlukan pelayan-pelayan Tuhan untuk melayani. Nggak bisa hanya mengandalkan 1, 2, 3, 4, 5 orang. Semua orang percaya harus terlibat di dalam pelayanan di gereja lokal. Gereja kita boleh berbeda, tetapi saya mau berkata kepada setiap kita, untuk dalam hal melayani, saya mendorong semua umat Tuhan, layanilah Tuhan di gereja lokalmu masing-masing. Ada pelayanan di hari Minggu, ada pelayanan di luar hari Minggu, amin. Ada pelayanan-pelayanan seperti itu. Nah, orang yang tinggal di manusia lama, masih dikuasai oleh manusia lama, dia nggak suka untuk disuruh-suruh pelayanan. Bagi dia ngapain pelayanan? Yang namanya pelayanan itu urusannya pendeta. Saya mau katakan, engkau dan saya adalah orang kudusnya Tuhan. Dan setiap kita diberi tanggung jawab untuk kita melayani Tuhan. Amin. Kalau pola perjanjian lama, dulu hanya imam besar, hanya orang-orang Lewi yang boleh melayani di kemahnya Tuhan. Tetapi sekarang dalam perjanjian baru, semua orang percaya adalah orang-orang kudusnya Tuhan yang punya tanggung jawab untuk melayani. Untuk itu saya mau katakan kepadamu hari ini, bertobatlah kalau engkau gak suka sama hal-hal yang rohani. Mari layanilah Tuhan. Amin. Ciri yang kedua, orang yang masih mengenakan manusia lama adalah apa? Lebih memikirkan perkara yang sia-sia. Pengkhotbah sudah berkata bahwa segala sesuatu yang di muka bumi ini, segala sesuatu yang di bawah kolong langit ini, itu semua sia-sia. Nah, herannya banyak orang masih suka memikirkan perkara yang sia-sia. Banyak orang hanya hidupnya bekerja. Liburan. Saya nggak anti dengan kita bekerja. Saya nggak anti dengan kita liburan. Karena saya pun juga butuh liburan pastinya. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah orang yang masih mengenakan manusia lama, yang dia pikirkan, yang dia lakukan, yang dia butuhkan adalah semua kesia-siaan di dunia. Saya mau berkata Bapak Ibu Saudara, kalau engkau bangun pagi hari yang ada di pikiranmu hanya uang, bekerja, liburan dan liburan. Tahun ini liburan ke sini, tahun depan harus liburan ke sini. Tahun ini liburannya seperti ini, tahun depan harus liburannya seperti ini. Kalau engkau hanya memikirkan perkara-perkara yang sia-sia seperti itu, maka sesungguhnya engkau sedang ada di dalam diri manusia lamamu. Ingat, manusia lama hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Kita membutuhkan liburan, kita harus bekerja. Yes, setuju. Tetapi saya mau berkata kepada setiap kita, jangan kejar terus pekerjaanmu. Jangan kejar terus untuk engkau liburan. Sementara engkau tidak memikirkan perkara-perkara kerajaan Allah. Yang ketiga, orang yang masih hidup di dalam manusia lama, dia nggak akan punya hubungan dengan Tuhan secara konsisten. Amin. Nggak akan punya hubungan konsisten sama Tuhan. Hari ini berdoa, besok enggak. Hari ini enggak berdoa, besok enggak berdoa, lusa berdoa. Ya, atau kalau enggak, setiap kali dia mau berdoa, setiap kali dia mau beribadah, dia lempar koin dulu. Peng. Kalau burung, berdoa, beribadah. Kalau enggak burung, enggak usah berdoa, enggak usah beribadah. Dia enggak punya hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Ya, kenapa? Karena dia hanya memuaskan manusia lamanya, manusia dagingnya saja yang dipuaskan. Sementara jangan lupa bahwa manusia kita itu terdiri dari apa juga Bapak Ibu? Dari roh. Roh kita itu juga harus dipuaskan.
Makanya itu orang yang masih hidup di dalam manusia lama, dia nggak punya hubungan yang konsisten dengan Tuhan. Hati-hati, saya mau katakan kepadamu, ketika engkau nggak punya hubungan yang konsisten dengan Tuhan, maka lama-kelamaan perhatikan ini, engkau sedang menuju kepada jurang yang sangat dalam. Dan di sana hanya ada tangisan dan siksaan kekal. Karena yang namanya kekristenan, yang namanya kerajaan Allah, yang namanya murid Kristus itu berbicara tentang apa? Hubungan dengan Kristus Tuhan. Kemudian ciri daripada yang berikutnya yang keempat adalah apa? Udah tahu yang benar tapi sengaja melanggar. Ini yang bahaya juga. Udah tahu lampu merah, sengaja dilanggar. Udah tahu nggak boleh belok, sengaja belok putar balik di situ. Udah tahu bahwa ini nggak boleh dilarang untuk berhenti, dilarang untuk parkir di situ. Nah itu kan manusia lama. Saya mau katakan kepada setiap kita, peraturan dibuat itu bukan untuk dilanggar. Tapi seringkali di Indonesia peraturan dibuat untuk dilanggar. Saya mau katakan orang yang ada di dalam manusia lama, dia tahu itu benar tapi dia tetap sengaja melanggar. Ini yang bahaya. Hati-hati Bapak Ibu. Dalam engkau beraktivitas hari ini perhatikan. Kalau engkau sudah tahu itu benar, jangan dilanggar. Amin. Jangan dilanggar. Lakukanlah yang benar. Aduh Pak Pendeta. Udahlah. Kan kita masih hidup dalam daging. Nah itu kembali lagi yang poin pertama tadi. Gak suka sama perkara-perkara rohani. Amin. Ya, termasuk buang sampah Bapak Ibu. Ini hal yang sepele loh ya. Tapi dari situlah sebetulnya nilai kehidupanmu di dalam Tuhan itu seperti apa. Kalau engkau buang sampah sembarangan, itu ya ayo bertobatlah udahlah. Buang sampah pada tempatnya. Amin. Buang sampah pada tempatnya. Ya kita ini udah tahu yang benar, jangan dilanggar. Ingat loh Bapak Ibu. Ya bahwa kalau bicara tentang yang benar itu bukan cuma bicara dalam standar kebenaran firman. Tetapi yang saya maksudkan juga bicara yang benar itu adalah apa? Peraturan-peraturan pemerintah yang ada. Nilai-nilai norma-norma kehidupan ini loh gak boleh dilanggar. Salah satunya apa? Buang sampah pada tempatnya. Ini hal yang sepele. Saya kadang-kadang ketika saya makan sesuatu gak ada tempat sampah di situ, apa yang saya lakukan? Kalau ada bungkusnya ya saya taruh di kantong saya. Kemudian ketika saya menemukan tempat sampah, saya buang itu ke sampah. Ini hal-hal yang sepele loh sebetulnya. Tapi dari situ kita bisa belajar apakah kita sudah ada di manusia baru atau kita masih mengenakan manusia yang lama. Ciri yang berikut yang terakhir dari manusia lama adalah apa? Mudah tersinggung dan menyimpan dendam. Orang yang masih hidup dalam manusia lama, dia mudah tersinggung dan menyimpan dendam. Coba perhatikan ayat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Yang ada hanya amarah, kepahitan, dendam. Itu orang-orang yang ada dalam manusia lama. Kita jangan sampai emosi yang terlalu berlebihan. Kita bisa marah. Tapi kalau kita marah sampai kita emosi, sampai kita memaki, sampai kita dendam, sampai kita membalas kejahatan, sampai kita nggak mau lagi kita memberikan kesempatan, kita tidak mau lagi memberikan pengampunan kepada orang lain, kita udah cap dia. Nah, ini yang salah. Kalau itu kita lakukan berarti kita ada di manusia lama. Ya, manusia lama mudah tersinggung, sebentar-sebentar tersinggung, sebentar-sebentar nyimpen dendam. Aduh, dendam kok disimpan gitu loh. Kotor kok disimpan. Apakah ada di antara kita, ya saya masih ingat ketika anak-anak saya masih kecil, dia pakai pampers, maaf,
Di pampers itu mereka pup, di pampers itu mereka buang kencing di situ Bapak Ibu Saudara. Dan ketika ada kotoran-kotoran itu, masa kita mau simpen terus tuh pampers, kenang-kenangan. Ini dulu anak saya yang pertama, waktu umur sekian dia masih pakai pampers. Apakah kita mau simpan? Enggak. Baunya minta ampun Bapak Ibu. Yang ada justru waktu anak kita pup di celan, di pampers dan kencing di pampers, kita segera cebokin, kita segera bersihin dan kita segera buang itu pampers ke tempat sampah, bukan? Iya, jangan simpan dendam. Buanglah dendammu ke tempat sampah. Ya kalau engkau simpan dendam, yang engkau tidak mau mengampuni, artinya engkau masih ada di manusia lama. Dan ciri yang berikutnya ini, coba kita perhatikan. Ciri orang yang sudah mengenakan manusia yang baru. Apa Bapak Ibu? Yang pertama, dia selalu mengejar yang rohani dulu, baru yang lain akan ngikut. Amin. Makananku ialah melakukan apa? Kehendak Bapa. Yes. Dalam engkau bekerja, engkau ini sedang melakukan kehendak Bapa. Amin. Ya. Ayo. Orang yang sudah mengenakan manusia baru, dia akan mengejar hal-hal yang rohani. Badannya boleh lelah, ya, fisiknya boleh lelah, tetapi dia akan tetap mengejar, dia akan tetap bergairah untuk perkara-perkara rohani. Amin. Ada banyak orang ketika badannya lelah, ketika tubuhnya sudah capek, dia berkata, aduh udah deh Pak, aku skip dulu ya. Aku skip dulu ya, gak usah ikut ini. Hal-hal yang rohani gak usah ikut ini, gak usah ikut ini. Kenapa? Capek. Saya justru mau katakan, ketika fisikmu capek, ketika engkau diam dalam hadirat Tuhan, engkau masuk di dalam hal-hal yang rohani, maka engkau akan dipuaskan, engkau akan disegarkan. Haleluya. Yang kedua, ciri orang yang mengenakan manusia rohani adalah apa? Mampu menguasai dirinya. Ayo kuasai diri kita hari ini. Hari ini kuasai diri kita. Amin. Kuasai diri itu penting. Orang yang tidak bisa menguasai diri, firman Tuhan katakan seperti kota yang roboh temboknya. Kenapa dikatakan seperti kota yang roboh temboknya? Karena dalam perjanjian lama, kekuatan sebuah kota itu bukan hanya ditentukan dari pasukannya, dari persenjataannya saja. Tetapi kekuatan sebuah kota juga ditentukan dari besarnya atau tebalnya tembok yang mengelilingi kota itu. Semakin besar, semakin tebal tembok daripada kota itu, maka kekuatan kota itu akan semakin nyata. Nah, firman Tuhan berkata orang yang tidak bisa menguasai dirinya itu seperti kota yang roboh temboknya. Artinya apa? Mudah diserang. Tapi orang yang mengenakan manusia baru, dia akan bisa menguasai dirinya. Dia akan bisa menguasai dirinya. Amin. Godaan itu selalu ada. Amin. Godaan akan selalu ada, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengatasi setiap godaan. Apakah kita mau menguasai diri dan kita jadi tenang, atau kita larut di dalam setiap godaan yang datang kepada kita. Yang berikutnya, ciri manusia yang baru adalah apa? Suka bekerja keras. Kerja, yes. Pemalas itu adalah ciri manusia lama. Tapi manusia baru dia suka kerja keras. Yes. Kerja keras tapi melibatkan Tuhan. Jangan salah. Kerja keras tapi tetap suka melayani Tuhan. Jangan salah. Kerja keras tapi tetap mengutamakan Tuhan. Jangan salah. Haleluya. Itu ciri manusia baru. Dia bukan pemalas. Dia suka kerja keras. Tetapi dia tetap selalu mengandalkan Tuhan. Yes, itu loh. Amin. Kemudian ciri yang berikutnya dari manusia baru adalah apa? Suka berbagi, murah hati. Amin. Murah hati. Dan yang kelima, yang terakhir adalah apa? Suka memberikan kesempatan yang baik. Ayo. Itu ciri manusia baru. Suka memberikan kesempatan yang baik.
Saya berdoa hari ini, biarkan setiap kita terus ada di dalam posisi sebagai manusia yang baru. Sehingga hari ini kita akan melihat bagaimana cara-cara Tuhan untuk memproses kita dan kita akan keluar sebagai pemenang. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai, hamba serahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas mereka hari ini, Engkau yang menuntun dan membuat berhasil segala mereka kerjakan. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap terus mengenakan manusia baru, tinggal di dalam manusia baru, dikuasai oleh manusia baru, sehingga hidup mereka senantiasa boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati segala mereka yang sedang mengalami pergumulan, tolong mereka yang sedang sakit, sembuhkan mereka. Mereka sedang berbeban berat, Engkau memberikan kelegaan kepada mereka. Hindarkan mereka dari setiap perangkap-perangkap maut. Hindarkan mereka dari setiap mara bahaya di dalam nama Tuhan Yesus. Luputkan mereka dari rencana jahat manusia. Luputkan mereka dari setiap kecelakaan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami mengucap syukur buat hari ini. Dan kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.